Yang pertama, jagat raya terdiri atas sekitar 50 miliar galaksi. Tahukah sahabat Om Sun bahwa di alam dunia ini manusia sangatlah kecil? Mengutip pendapat Corbin Hans yang dipublikasikan dalam artikel Journal of Computer Aided Molecular Design pada tahun 2011, ukuran seorang manusia normal hanyalah 10 pangkat 24 kali lebih kecil dari ukuran bumi, atau 1/10 pangkat 24 kali ukuran bumi. Bumi itu sendiri yang bagi manusia berukuran sangat besar, tetapi sesungguhnya ukurannya 2 juta kali lebih kecil dari matahari. Dan matahari hanyalah salah satu bintang dari 100 miliar bintang yang ada di dalam galaksi kita, yaitu galaksi Bima Sakti. Sekarang bayangkan, galaksi Bima Sakti sendiri hanyalah satu di antara 50 miliar galaksi yang ada di jagat raya ini. Nah, sekarang terbayang bukan betapa kecilnya kita manusia di jagat raya ini? Jadi pantaskah kita takabur pada sang penciptanya? Fakta yang kedua, gravitasi banyak manfaatnya. Tahukah sahabat Om Sun apa yang dimaksud dengan gravitasi? Gravitasi adalah gaya tarik-menarik di antara benda-benda yang mempunyai massa. Dalam kasus bumi, gravitasi adalah gaya tarikan bumi terhadap semua objek termasuk manusia yang berada di dekat bumi. Semakin besar massa suatu benda, semakin besar pula gravitasi yang dikerjakan benda itu pada benda lainnya. Gravitasi merupakan salah satu kenikmatan Tuhan yang diberikan kepada manusia dan makhluk hidup lainnya. Betapa tidak, dengan adanya gravitasi manusia dapat berdiri tegak dan tetap menjejak di permukaan bumi. Hewan-hewan, tumbuhan, udara, air, dan benda-benda atau zat-zat lain yang juga dipertahankan oleh gravitasi dapat dinikmati oleh manusia secara leluasa. Gravitasi juga berperan dalam mempertahankan keteraturan gerakan benda-benda langit. Bumi, bulan, dan planet-planet tetap berada pada orbitnya karena adanya gravitasi. Gravitasi yang dialami air pada fenomena air terjun dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Gravitasi juga berperan dalam berbagai proses yang terjadi pada sistem tubuh manusia. Misalnya dalam sistem peredaran darah, gravitasi berkontribusi dalam pengaturan tekanan jantung ketika memompa darah. Dan dalam sistem pencernaan makanan, gravitasi membantu memudahkan proses menelan makanan atau meneruskan makanan dari mulut ke lambung. Apa yang Om Sun paparkan tentang gravitasi ini hanya beberapa contoh dari manfaat fenomena gravitasi. Tentu masih banyak contoh lainnya. Jadi tentu kita dapat katakan bahwa fenomena gravitasi adalah kreasi Tuhan yang memfasilitasi hidup manusia. Yang ketiga, efek rumah kaca ternyata bermanfaat. Tahukah sahabat Om Sun apa yang dimaksud dengan efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah peristiwa terperangkapnya radiasi inframerah dari matahari oleh gas-gas rumah kaca di lapisan troposfer bumi. Dalam hal ini, radiasi matahari yang sampai ke permukaan bumi menyebabkan suhu bumi meningkat dan akhirnya bumi memancarkan radiasi inframerah ke atmosfer. Gas-gas rumah kaca, misalnya karbon dioksida di atmosfer, menyerap sebagian dari radiasi inframerah tersebut dan meradiasikan sebagiannya kembali ke bumi, sehingga suhu bumi meningkat. Pada kondisi normal, ternyata efek rumah kaca berperan menjaga suhu bumi tetap ideal untuk kehidupan. Bayangkan saja, tanpa efek rumah kaca, suhu permukaan bumi diperkirakan sekitar 255 Kelvin atau sekitar minus 18 derajat Celcius. Pada nilai suhu ini, air di permukaan bumi tentu akan membeku dan sangat mungkin tidak ada kehidupan di bumi. Akan tetapi, dengan adanya efek rumah kaca, suhu bumi relatif hangat dan nyaman untuk proses kehidupan. Nah, tetapi jika proses ini terjadi secara berlebihan, dengan semakin meningkatnya gas-gas rumah kaca di atmosfer, maka yang terjadi adalah suhu permukaan bumi meningkat drastis, sehingga tentu mengancam kelangsungan kehidupan di bumi. Fakta yang keempat, radiasi matahari membuat kita cukup energi. Matahari merupakan sumber energi utama bagi semua sistem di bumi. Energi matahari berasal dari reaksi nuklir, yaitu reaksi fusi atau penggabungan inti hidrogen menjadi helium. Energi matahari dalam bentuk panas atau kalor dan cahaya dapat mencapai ke permukaan bumi
melalui mekanisme radiasi. Tumbuhan hijau mengolah makanan melalui proses fotosintesis karena adanya peran energi matahari. Hasil fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan hijau ini, khususnya glukosa dan oksigen, merupakan zat vital yang menjamin manusia mempunyai cukup energi untuk melakukan aktivitas hidup. Energi matahari dalam bentuk cahaya juga sangat vital dalam proses penglihatan. Energi matahari dalam bentuk panas juga berperan dalam daur hidrologi dengan menguapkan air yang kemudian dapat menjadi awan dan hujan. Energi matahari juga dapat menjadi sumber energi alternatif untuk menghasilkan listrik, misalnya diterapkan pada panel surya. Dan tentunya masih banyak lagi manfaat energi matahari lainnya. Fakta yang kelima, peristiwa konveksi menjamin ketersediaan air di bumi. Konveksi adalah proses perpindahan kalor atau energi panas melalui medium perantara di mana medium tersebut ikut berpindah. Atau dengan kata lain, konveksi merupakan proses perpindahan kalor melalui aliran. Konveksi terjadi karena adanya perbedaan massa jenis zat alir atau fluida akibat dari pemanasan. Jika suhu suatu fluida naik, maka massa jenis fluida tersebut mengecil. Dan jika suhu suatu fluida turun, maka massa jenis fluida tersebut membesar. Proses konveksi salah satunya terjadi pada proses daur air atau daur hidrologi, yaitu sirkulasi air tanpa henti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses evaporasi, yaitu penguapan air dari badan-badan air, transpirasi, yaitu penguapan air dari tumbuhan, kondensasi, yaitu berubahnya uap air menjadi titik-titik air, dan presipitasi, yaitu jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi. Nah, di manakah konveksi berperan pada daur air ini? Ketika air pada badan-badan air maupun yang terdapat pada tubuh-tubuhan terpapar kalor dari matahari, maka air tersebut akan menyerap panas dan kemudian menguap. Uap air tersebut dapat naik ke atas melalui mekanisme konveksi, yaitu uap air yang membawa kalor mempunyai massa jenis lebih kecil dari udara di sekitarnya, sehingga uap air tersebut cenderung naik ke bagian atas atmosfer, dan ketika naik, suhu uap air tersebut terus menurun karena sejumlah kalor telah dipindahkan ke lingkungan atau udara sekitar, hingga pada titik tertentu uap air tersebut mempunyai suhu yang memungkinkannya berkondensasi dan jatuh sebagai air hujan. Dengan adanya fenomena konveksi ini, maka proses daur hidrologi dapat terjadi secara sempurna, sehingga keseimbangan dan ketersediaan air di permukaan bumi selalu terjaga. Demikianlah paparan tentang 5 fakta fisika yang seharusnya dapat meningkatkan